Hi! Yes, that's the whole intro. This is like my first ever video on YouTube, so welcome, I guess. My name is Yoga atau enggak Agoy, terserah kalian mau manggil gue apa. And yeah. Sebelumnya gue mau ngucapin semangat untuk kalian-kalian yang baru aja ujian UTBK ataupun ujian-ujian mandiri lainnya kayak misalnya SIMAK, UI, terus UTU, UGM, dan lain sebagainya. Semoga kalian bisa diterima di program studi yang kalian inginkan. Terus juga untuk kalian-kalian yang udah lulus dan diterima di perguruan tinggi yang kalian inginkan dan jurusan yang kalian inginkan, gue ucapkan selamat dan semoga sukses dan semangat deh ya, lu pada berjuang untuk survive di semester 1 dan semester-semester kedepannya. Terus juga gue mau ngucapin semangat untuk kalian-kalian yang masih berada di bangku SMA, yang entah itu yang masih bingung mau masuk mana ataupun yang udah tahu mau masuk mana. Semoga bagi yang masih bingung bisa diberikan pencerahan biar kalian bisa masuk ke perguruan tinggi manapun itu yang kalian inginkan. Dan bagi yang udah punya target semoga bisa kesampaian. So, speaking of kuliah dan jurusan and all that stuff, salah satu jurusan yang cukup banyak peminatnya dan emang cukup menarik untuk dibahas ini adalah jurusan sastra. Nah, jurusan sastra ini sebenarnya banyak banget, dimulai dari sastra Inggris, sastra Arab, sastra Jepang, sastra Indonesia, and all that stuff. Tapi kalian-kalian yang anak sastra dan juga anak yang mau masuk ke jurusan sastra pasti pernah denger kan kayak anggapan-anggapan remeh soal jurusan sastra, baik itu dari teman kalian sendiri ataupun dari sanak keluarga kalian sendiri atau bahkan dari guru kalian sendiri yang bilang kalau belajar sastra tuh kayak les doang atau nggak ada gunanya atau gampang banget cuma neliti prosa dan puisi. And I must say, no, it is not that simple. Tapi kayak ya gue ngerti juga sih kenapa mereka bisa beranggapan sesimpel itu, karena let's face it, mereka belum pernah nyoba untuk masuk ke jurusan itu. Kayak mereka belum pernah ketemu dengan linguistik dan teman-temannya itu. I mean, look at this. Does this looks easy to you? No. And so, gue pun memutuskan untuk mengangkat tema ini sebagai obrolan gabut kita pada kali ini di dalam video ini. Kayak gue ingin meluruskan anggapan-anggapan remeh aja soal anak-anak sastra, ataupun gue juga sekalian pengen membuat kalian-kalian nih yang pengen masuk ke jurusan sastra semakin yakin untuk dan semakin tertarik untuk masuk ke jurusan sastra, karena asik kan, jadi sumpah asik banget kalau belajar jurusan sastra gitu. So yeah, I guess let's just get on to it. You know what I'm saying? Ya kayak langsung aja deh ke pembahasannya ya. Ya, jadi salah satu anggapan yang paling banyak diomongin oleh masyarakat awam soal mahasiswa sastra itu adalah kalau misalnya belajarnya tuh kayak les. I mean, you have a point there, tapi it's a shallow point. Kayak emang kita belajar yang kayak orang-orang les, kayak misalnya kita juga belajar soal listeningnya, speakingnya, readingnya, writingnya, and all that stuff. Tapi nggak cuma itu. Kayak kita juga belajar soal sastranya, because obviously namanya juga jurusan sastra kan. Terus kita juga belajar soal linguistiknya, dan dalam penelitian sastranya itu kita gak jarang memakai disiplin ilmu lain untuk meneliti secara mendalam karya sastra tersebut. Kayak misalnya penelitian
di bidang psikologi, sosiologi, sejarah, and all that stuff. Dan yang untuk pelajaran sejarah ini juga kita bisa lihat dari mata kuliah yang ngejelasin soal periode-periode sastra dari dulu sampai sekarang gitu. Kayak misalnya periode sastra Indonesia dimulai dari Melayu Tionghoa ke Balai Pustaka sampai periode sastra yang sekarang. Kayak kita belajar sejarah dan perkembangan sastra dari dulu sampai sekarang. Terus juga anggapan-anggapan orang terhadap sastra ini juga, kalau misalnya orang-orang yang belajar di jurusan sastra itu udah bisa bahasanya, mereka nganggapnya anak-anak sastra itu sebagai a walking dictionary gitu loh, kayak semacam kamus berjalan yang bisa ngertiin apapun itu yang kalian tanyain ke mereka. While in reality, nggak semuanya bisa fluent dan lancar di dalam pas ngomong ataupun pas menerjemahkan bahasa-bahasa tersebut. Kayak, yes, there is some people who is actually fluent at that language, but ada juga orang-orang yang emang masuk ke jurusan itu karena dia nggak bisa samsek bahasanya dan ingin belajar bahasanya, ataupun yang sedikit bisa bahasanya dan mereka ingin mempelajari lebih dalam soal bahasa tersebut. Ada juga yang emang masuk ke dalam prodi tersebut karena dia ingin mempelajari culture atau budaya-budaya yang berlaku di dalam negara yang jadi topik utama di dalam sastra tersebut gitu loh. Kayak misalnya sastra Inggris nih, kayak pasti ada aja satu atau dua orang yang emang masuk sasing karena mereka ingin mempelajari budaya-budaya Inggris ataupun Amerika ataupun Australia yang notabene penutur utama dari bahasa-bahasa Inggris ini. Terus anggapan lain yang sering gue dengar ataupun yang sering teman-teman gue dengar soal sastra ini adalah mereka tuh belajarnya gampang, kayak cuma penelitian prosa, puisi, kayak latar tokoh, alur tempat, bla bla bla, kayak gampang deh dibanding teknik ataupun yang lain sebagai macam. Oh boy, where do I begin? First of all, nyari karya sastranya aja susah, karena if I'm being honest, karya sastra yang emang kita teliti ataupun karya sastra yang emang dijadiin bahan bacaan itu bukanlah karya sastra yang sering kita lihat di buku-buku Gramedia. Kayak bukan buku-buku novel yang di cover depannya itu gambar-gambar cogan-cogan kayak no, we don't do that here. Oke, mungkin kita emang bisa meneliti itu, tapi kalau misalnya untuk bahan bacaan wajib dan apa yang dosen terangkan, itu biasanya mereka make karya-karya sastra yang emang udah lama, yang dari tahun 1990-an atau yang bahkan sampai 1960-an. Kayak misalnya Ronggeng Tukung Paruk lah, Bumi Manusia lah, Cantik Itu Luka, terus Belenggu, Burung-Burung Manyar, and all that stuff. Banyak yang kita pelajari dan mostly agak susah ditemuin. Kayak you cannot just walk your way into Gramet and then all of a sudden found it gitu loh. Kayak lu mesti ke perpustakaan fakultas lu ataupun lu mesti ke perpustakaan univ lu buat bisa nemuin bukunya. Itu pun kalau lu ketemu. Which is why tempat-tempat fotokopian itu adalah sebuah berkah untuk gue. Karena disitulah yang menyediakan buku-buku sastra yang udah jarang banget ada di Gramet. I mean, iya sih itu buku-buku KW, but like where else can I find it? You know, yeah. Jadi nyarinya aja udah susah, apalagi analisisnya. Karena menganalisis karya sastra pada saat SMA dan menganalisis karya sastra pada saat kuliah itu beda. Kalau misalnya kalian waktu SMA itu menganalisisnya cukup semacam latar, alur, tokoh, tema, amanat, dan lain sebagainya. Kayak misalnya kalian cuma bilang, oh karakter ini mah baik, pemaaf, baik, dan lain sebagainya. Kalau di kuliah,
it's way deeper than that. Kita bisa aja mempelajari soal kenapa si doi ini nih bisa act like that, bisa punya sifat-sifat seperti itu, kayak apa yang mendorongnya bisa berperilaku dan berpemikiran seperti itu. Jadi kita sampai ngebahas soal psikologi tokohnya. Terus juga kita juga bisa ngebahas soal sosiologinya, kayak pemikiran-pemikiran apa yang ada di masyarakat pada saat itu, kayak apa sih anggapan masyarakat pada saat itu soal gender, atau apa sih anggapan masyarakat pada saat itu soal kekerasan seksual and all that stuff. Itulah yang membuat analisis dan penelitian sastra di pada saat kuliah itu lebih mendalam dan lebih ngena efeknya daripada penelitian yang dilakuin pas SMA, yang dimana itu masih sangat amat datar dan masih sangat amat semester 1 lebel banget. Terus juga anggapan-anggapan remeh lainnya yang biasa gue denger dari orang-orang soal anak-anak sastra ini adalah kalau misalnya belajar sastra tuh gak guna. Seriously? Soalnya gini loh, salah satu fungsi sastra itu adalah dulce et utile, yang artinya itu sastra itu bersifat menghibur dan ada sebuah nilai atau ada sebuah pembelajarannya gitu loh. Karena kalau menurut gue setelah baca-baca beberapa karya sastra ini, gue jadi bisa tahu lebih dalam soal apa yang terjadi pada saat itu, apa kondisi bagaimana gue juga mempelajari soal kondisi masyarakat pada saat itu dan pandangan-pandangan masyarakat pada saat itu. Dan karena itu gue pun jadi tahu apa yang harus diubah, apa yang harus di-improve, dan apa yang harus kita tetap teguhkan gitu loh. It teaches us how to be a better human in general. Kayak human yang respect sama budayanya, manusia yang emang respect sama manusia lainnya, yang bersikap toleransi dan all that stuff. Dan sastra juga membuat pemikiran kita semakin terbuka gitu loh, kayak it's not always black and white. Kayak gak selamanya yang jahat itu yang jahat, sementara yang baik itu baik. Kayak yang jahat pasti ada baiknya dan yang baik pasti ada jahatnya. Kayak setiap orang itu gak two-dimensional itu. Kayak we have layers, we have nuance, we have a development, we have flaws and all that stuff, and that's what makes us human. Terus anggapan terakhir yang pernah gue denger dari orang-orang soal anak sastra itu adalah kalau misalnya lah prospek anak sastra mah dikit banget, paling cuma jadi penulis ataupun jadi guru doang. Hey, menurut gue prospek kerja anak sastra ini salah satu yang paling versatile di antara program studi lainnya. Kenapa? Karena we can be anything. Kayak kita bisa jadi voice actor, kita bisa jadi selebriti, kita bisa jadi singer-songwriter, karena kita bisa memanfaatkan aksara-aksara yang udah kita pelajari untuk membuat lagu kita semakin mantep. Terus juga kita bisa jadi duta besar untuk negara-negara lain. Heck, even guru aja, itu kita bisa menjadi guru yang spesial karena kita bukan yang ngajar orang Indonesia, kita bisa aja ngajar orang luar. Kayak misalnya gue nih, sastra Indonesia nih, kayak gue bisa aja ngajar sastra Indonesia untuk penutur-penutur asing yang notabene udah banyak baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kayak gue bisa aja ngajar bahasa Indonesia di Australia ataupun di Singapura ataupun di negara-negara lain yang emang memvalue bahasa Indonesia. Dan selain itu juga ada penulis juga, because obviously. Terus juga kita bisa jadi kritikus sastra, ahli linguistik, ahli filologi. Filologi itu kayak ilmu pernaskahan gitu, kayak kita mempelajari soal naskah-naskah kuno yang ada di Indonesia. Terus kita bisa juga jadi apa lagi? Kita bisa juga jadi editor, translator,
yang bikin jargon-jargonan itu yang kayak kalian lihat di TV-TV, kayak misalnya 2 kalori mil kita sama dengan 120 kalori. Siapa tahu aja itu anak sastra kan yang bikin, karena kita punya knowledge on bagaimana merangkai kata yang lebih indah dan lebih catchy buat kalian bisa denger. So, yeah. Dan bahkan ini gue cuma nyebutin sebagian kecil dari prospek kerja yang luas dari anak-anak sastra. Kayak coba aja kalian lihat di internet, banyak banget kok prospek kerjanya, dan emang versatile gitu loh, karena kita nggak cuma belajar sastra doang, kita belajar linguistik, kita belajar filologi, kita belajar sejarah, kita belajar sedikit psikologi dan sosiologi dan antropologi dalam meneliti sastranya, dan masih banyak lagi. Makanya menurut gue jurusan sastra itu nggak bisa dipandang sebelah mata aja. Dan ini pun juga berlaku untuk prodi-prodi ataupun jurusan-jurusan lain yang ada di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Kayak, here's the thing. Setiap jurusan itu punya kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Setiap jurusan itu punya keunikannya, punya kesusahannya, dan punya hal-hal menarik dan hal-hal seru yang dipelajari. Dan semua ajaran-ajaran dan semua ilmu yang didapat dari jurusan-jurusan tersebut pada akhirnya akan berguna gitu loh buat kita, baik sebagai alat buat kita untuk kerja ataupun sebagai alat buat kita untuk introspeksi diri dan menjadi manusia yang lebih baik pada utuhnya. Which is why menurut gue nggak ada prodi yang lebih jelek daripada prodi yang lain. Kayak nggak ada jurusan yang lebih rendah daripada jurusan lain. Semua jurusan itu hebat, semua jurusan itu berguna, dan semua jurusan itu layak untuk dipelajari. Jadi bagi kalian anak-anak sastra ataupun anak-anak dari program studi lain, you should be proud of yourself. Kayak kalian udah mati-matian untuk masuk ke dalam prodi tersebut, kalian mati-matian dalam belajarnya, kalian lebih mati lagi pas ngerjain skripsi dan kelulusannya and all that stuff. Kayak semuanya butuh perjuangan gitu loh, dan setiap jurusan punya perjuangannya masing-masing, punya ups and down-nya masing-masing. Which is why kita nggak boleh dan nggak bisa melihat pada dasarnya aja. Kayak kita nggak bisa ngeremehin jurusan lain hanya karena menurut kita jurusan itu gampang. Hanya karena jurusan itu gampang, karena gak ada jurusan yang gampang. Ya gitu loh pokoknya, intinya kayak nggak ada prodi yang lebih hebat daripada prodi yang lain. Kayak semua prodi itu hebat. Kayak maaf banget kalau misalnya gue bertele-tele dalam menjelasinnya. So yeah, semoga aja dengan video ini gue bisa membuka mata kalian dan seenggaknya meluruskan anggapan-anggapan remeh soal mahasiswa sastra ataupun soal jurusan sastra yang masih dipikirin oleh orang-orang sampai sekarang. If you really like this video, silakan aja kalian bisa subscribe ke channel gue ataupun like, comment, share, and all that stuff. Tapi gue di sini nggak maksa kalian untuk melakukan semua itu, kayak terserah kalian mau ngapain, kayak you do you honey. Kayak kalian yang punya jari, kalian yang ngetuk-ngetuk udah tuh jari ke HP ataupun ke mouse kalian, serah deh lu pada mau ngapain deh. Yeah, I guess that's it, and I see you whenever I wanna see you, because gak tahu juga deh gue bakal bikin video lagi atau enggak. Canda sayang, gue pasti bakal bikin video lagi kok, so stay tuned. Ya gitu aja, dah.